Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 27 November 2020. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1-6, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami saat ini. Terkhusus pada pagi hari ini, ada waktu yang Tuhan beri untuk kami boleh sejenak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, terang dan sulung di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong serta memampukan kami untuk memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1-6 firman Tuhan, perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Yeremia pasal 31 ayat 1-6, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema kasih untuk semua orang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona adalah dengan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT desa. Namun dalam praktiknya, penyaluran dan pembagiannya menuai banyak kritik dan protes. Betapa tidak banyak pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu, tetapi justru tidak mendapatkan, dan sebaliknya.
Pembagian BLT mungkin tidak menjangkau semua orang secara adil, tetapi kasih Tuhan tidak dibatasi karena diberikan kepada semua orang. Hal tersebut juga ditegaskan Tuhan kepada umatnya melalui Yeremia, bahwa Allah akan terus mengasihi semua kaum keluarga Israel. Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih itu dinyatakan, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umatnya meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal, sebab Dia terus dengan setia mengasihi umatnya. Kasih yang tidak didapatkan oleh umat Allah dari pihak lain di dunia ini. Kasih yang tidak hilang atau punah karena sikap hidup orang Israel yang melawan Tuhan. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Layaklah umat Israel mengingat kasih-Nya yang kekal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, sering kita melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penting untuk kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan, bahkan dalam dosa sekalipun. Tuhan tetap setia mengasihi kita. Sepatutnya lah kita mengingat kasih kekal itu dengan hidup mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi kami, dengan mengaruniakan kami kekuatan dan kehidupan. Ada begitu banyak rencana kami hari ini, dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terkhusus bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam rencana, dalam pekerjaan, usaha, atau pendidikan, anak cucu, Engkau berkati semuanya itu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan berkat-Mu mengalir melimpah. Kami juga tetap berdoa kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Jikalau saat ini ada jemaat Tuhan yang bergumul, bahkan dalam penyelesaian persoalan di dalam hidup, kami sungguh percaya Engkau Allah yang melihat keberadaan dan kemampuan mereka, sehingga datanglah Tuhan memberikan topangan kekuatan kesehatan, sehingga secara perlahan-lahan dapat menyelesaikan semua perkara ini dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Ari Susanto, Rahmat Sentosa. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun saat ini. Berkati juga yang berulang tahun kelahiran, juga yang berulang tahun pernikahan. Sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini
Biarlah di dalam kesemuanya itu Tuhan Engkau memberkati, sehingga ya Tuhan, jemaat-Mu yang bersuka cita saat ini senantiasa mengandalkan dan mempercayakan hidup mereka kepadamu. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi Nyonya LP Mangampa, Bapak Agustinus PK, Andita Pasulu, Bapak dan Nyonya Martin Delebang, Bapak Peter Bato, Bapak Simon R. Pasang, Nyonya Elisaman, Ibu Thomas Robert, Bapak Yan Taruk Allo, Nyonya Mambopakan, Bapak Dedompi, Bapak Eliezer Malonga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Bapak Yusuf Duma, Ibu Mangiwa, Nyonya JT Pasapan, Bapak Paulus Tangkelangi. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan proses pemulihan yang dialami oleh kekasih-kekasih kami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan melawat, Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam usia tua, namun harus mengalami kelemahan, keterbatasan. Kami percaya Bapa di sorga, Engkau mengasihi mereka. Engkau akan menopang dan terus memberikan semangat di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa kepadamu bagi penanganan pandemi COVID-19 yang masih berjalan. Berkati setiap orang di dalam pemerintahan, tenaga medis, tenaga peneliti, dan siapapun yang terlibat. Kami sungguh percaya Tuhan akan pakai mereka supaya pada waktunya pandemi ini tertangani dengan baik dan kami dapat beraktivitas kembali dengan lancar. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan dalam hal pilkada. Berkati kami yang akan memilih dan yang dipilih. Kami sungguh percaya kuasa-Mu bekerja, sehingga kami dapat mengikuti pemilihan ini dengan baik, benar, dan jujur. Dan kami percaya siapapun nantinya yang ditetapkan, Tuhan akan pakai mereka menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa di sorga, saat ini kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.